Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar kalian semua? Kak Christine, belum semangat dorang. Betul, belum semangat. Kak Christine tahu supaya tambah semangat teman-teman yang di rumah. Yuk kita ajak semuanya bangkit berdiri. Siap-siap ya. Laskar Kristus, siap. Gitu dong. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Ikut gerakannya kita berdua ya. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah cintanya. Lagi ya, lebih semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah cintanya. Lagi ya. Bertambah-tambah cintanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yes. Oke, yang masih semangat, yuk kita nyanyikan pujian ini lagi. Yeah. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Yeah. Oke, adik-adik semuanya yang di rumah, silakan duduk semuanya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada yang bermain ya, tidak ada yang main HP, tapi harus sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Dengan sikap menyembah, nyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama
namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lebih sungguh-sungguh nyanyikan ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya, katakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semuanya sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sepanjang minggu yang telah berlalu Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan suka dan duka, Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami damai sejahtera sehingga kami tetap bersuka cita. Tuhan Yesus berkati pujian, penyembahan kami Tuhan, biarlah semuanya menyukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kami Tuhan, memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami janji tidak akan ganggu teman, kami janji tidak akan ribut, tidak akan bermain. Kami akan duduk diam dengar cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat dengarkan cerita firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu, adik-adik Battle Kids dan juga adik-adik mendengar Prosko Neo Kids. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena siapa sih? Karena Tuhan Yesus. Iya, pagi hari ini kita mau belajar satu hal tentang yang ada di Alkitab. Tapi sebelum kita belajar hal ini, yuk sekarang sekali lagi kita sikap berdoa. Kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah kami boleh mendengar dengan seksama Tuhan, kami boleh memasang telinga kami boleh duduk dengan manis, sehingga Tuhan firman yang tersampaikan boleh kami dengar dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, selama 1 bulan ini kita belajar tentang satu hal, masih ingat gak nih tentang apa? Tentang penguasaan diri, benar banget. Penguasaan diri ini merupakan salah satu buah-buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22. Nah, buah-buah roh sendiri ini sebenarnya ada banyak ya, ada 9. Kalau ada yang ingat, hebat, luar biasa.
Dan salah satunya itu adalah si penguasaan diri atau pengendalian diri. Nah, pagi hari ini Kak Noni akan kasih tahu nih sama adik-adik, kenapa sih kita harus belajar mengendalikan diri? Emangnya penting? Emangnya perlu kita belajar mengendalikan diri? Jawabannya perlu dan penting. Apa sih yang membuat hal itu menjadi penting? Kenapa kita harus belajar mengendalikan diri, mengontrol diri kita, menguasai diri kita? Karena dalam firman Tuhan, dalam Amsal yang ke-25 ayat 28, firman Tuhan berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Coba deh kita bayangin ya, kalau ada kota yang tembok-temboknya itu roboh. Wah, pasti rasanya tidak bagus ya, atau kelihatannya sangat tidak bagus. Dan itu pernah kita alami loh ya di tahun 2018, tepatnya di tanggal 28 September. Ketika ada gempa bumi, banyak banget bangunan-bangunan tinggi yang roboh, yang hancur. Ketika anak-anak lihat, ketika adik-adik semua lihat, apa yang adik-adik rasakan? Sedih, takut ya. Sama, itu juga yang Tuhan rasakan ketika melihat anak-anak yang diciptakannya, ketika kita yang diciptakannya sedemikian rupa, sama seperti apa yang menjadi gambarannya Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa menguasai diri kita. Maka digambarkanlah dalam firman Tuhan bahwa orang yang tidak mengendalikan diri, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, sama seperti kota yang tembok-temboknya itu roboh. Itu hancur ya teman-teman, adik-adik semua. Itu nggak bagus. Nah, pagi hari ini ada beberapa tokoh Alkitab, bahkan di minggu-minggu lalu kita juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil belajar untuk mengendalikan dirinya. Salah satu tokoh Alkitab yang Kak Noni suka banget nih, yang bisa mengendalikan dirinya, salah satunya itu adalah Daniel. Daniel ini menurut Kak Noni adalah salah satu tokoh Alkitab yang the best banget. Ada yang punya nama Daniel? Nah, Daniel ini salah satu orang yang sangat-sangat luar biasa dalam Alkitab. Kisahnya kayaknya semua anak-anak tahu ya. Salah satu kisahnya yang paling menarik adalah ketika ia dilemparkan ke lubang singa, ke gua singa, tapi Tuhan bersamanya. Dia tidak dicabik singa, ia nggak dimakan oleh singa. Tuhan menunjukkan kuasanya terhadap Daniel. Tahu nggak kenapa Tuhan berpihak sama Daniel? Tahu nggak kenapa Tuhan melindungi Daniel? Salah satu jawabannya adalah karena Daniel mampu mengendalikan diri. Ia tidak menyembah kepada berhala, ia tidak menyembah kepada raja-raja yang sudah ditetapkan di negara itu mereka harus menyembah rajanya. Tapi Daniel tidak berlaku demikian. Melainkan Daniel tetap menyembah Tuhan seperti apa yang ia biasa lakukan. 3 kali sehari ia berdoa, berlutut, menyembah Tuhan. Selain Daniel, ada lagi salah satu tokoh yang menjadi kesukaannya Kak Noni. Itu adalah Simson. Anak-anak tahu Simson kan ya? Simson yang badannya kuat, kekar, terus juga dia punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengalahkan beribu-ribu orang dalam satu kali hajar. Saking hebatnya, Simson itu sangat ditakutin sama bangsa Filistin. Kalau dalam firman Tuhan, di kisah-kisah di Alkitab, bangsa Filistin itu orang-orangnya tinggi besar ya. Tinggi besar, panglima-panglima perang, orang-orang yang kuat, suka bertempur, suka berperang. Coba deh anak-anak bayangin, kalau misalnya ada orang yang suka bertarung ya, suka berkelahi, berperang, pasti badannya berotot ya nggak sih? Nggak mungkin ada yang badannya kurus krempeng. Atau yang banyak lemaknya? Enggak, karena mereka pasti punya banyak otot. Tapi mereka yang berotot itu takut loh sama seorang Simson. Padahal Simson cuma sendiri. Kenapa? Hal itu karena Simson bisa mengendalikan dirinya. Ketika Simson bisa mengendalikan dirinya, ia menang melawan banyak orang. Bahkan binatang-binatang buas yang ada di hutan pun takut loh sama si Simson ini. Karena Simson bisa mencabik-cabik binatang buas itu dengan tangannya. Wah, nggak kebayang dong ya kalau sekarang ada orang yang bisa merobek kulit binatang cuman dengan tangan, tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan pedang, golok atau benda tajam lainnya. Tapi Simson bisa melakukannya itu karena Tuhan berkuasa atas Simson. Tapi adik-adik, dari tokoh-tokoh Alkitab yang tadi barusan Kak Noni kasih tahu sama adik-adik, Simson juga pernah tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia lepas kontrol, ia lepas kendali,
Ia tidak bisa menguasai dirinya, ia tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam dirinya. Ketika dia berhadapan dengan salah satu gadis, salah satu wanita ya yang dari bangsa Filistin namanya Delila, ia mengeluarkan semua apa yang menjadi rahasianya. Ia mengatakan sama Delila bahwa kelemahannya itu terletak di rambutnya. Jadi kalau rambutnya dipotong, maka Simson akan kehilangan kekuatannya. Jadi dikasih tahu deh sama si Delila oleh si Simson. Itu satu. Selain itu, Simson juga melakukan beberapa hal yang tidak baik di mata Tuhan. Ia melakukan apa yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan ketika ia tidak bisa mengendalikan dirinya, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi dalam hidupnya Simson? Iya, roh Tuhan pergi dari Simson. Ia kehilangan kekuatannya. Karena pada saat itu juga ketika ia memberitahukan rahasianya tentang rambutnya, akhirnya digunting deh rambutnya sampai pendek, dicukur habis. Dan pada akhirnya kekuatannya pun hilang dan ia menjadi buta. Ketika ia sedang di titik terlemahnya, akhirnya kita ke kisahnya Simson. Simson akhirnya bertobat kembali kepada Tuhan. Ia mulai kembali menyembah Tuhan. Ia mulai belajar kembali mengendalikan dirinya. Dan ketika ia mengendalikan dirinya, ia belajar menguasai dirinya, Simson kembali lagi bertemu dengan Tuhan. Roh Tuhan hinggap di Simson. Jadi Tuhan berkuasa lagi atas Simson dan hidupnya di akhir hayatnya, adik-adik, Simson memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau belajar pagi hari ini menjadi anak-anak yang bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini dalam hal apa aja ya? Banyak ya adik-adik, mulai dari pikiran kita, mata kita, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan hati kita yang tidak terdengar oleh siapapun. Tapi jangan salah, meskipun apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan di dalam hati, apa yang sudah kita rekayasa ya, apa yang sudah kita rencanakan, mungkin orang-orang nggak tahu, mama papa kita nggak tahu, kakak adik nggak tahu, guru-guru sekolah minggu, kanoni, semua kakak-kakak nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu. Sedalam-dalamnya hati kita, sedalam-dalamnya pikiran kita, Tuhan Yesus tahu. Jadi, yuk pagi hari ini kita belajar sekali lagi untuk mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita, belajar untuk berpikir hal-hal yang baik. Belajar untuk melihat hal-hal yang baik, melihat tontonan, terus juga bacaan itu yang baik. Boleh nggak yang nggak baik? Nggak boleh ya pastinya. Ya, jadi kita harus belajar Alkitab, baca Alkitab. Terus juga selain itu, kita harus bisa menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita tidak selamanya membangun ya. Jadi apa yang baik, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu, tangan kaki kita juga harus digunakan dengan baik. Kita nggak boleh pukul-pukul, nggak boleh tendang-tendang. Jadi harus hati-hati, oke? Kanoni cuma bisa kasih tahu sama adik-adik semua, kita sama-sama belajar menjadi prajurit-prajurit Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengendalikan diri. Sama seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya Daniel dan juga Simson. Jadi siapa yang mau jadi seperti the next Daniel? Coba angkat tangannya. Semua mau ya? Kita mau belajar jadi Daniel, mau jadi Simson juga. Yes, kita juga mau jadi seperti Simson, tapi yang baiknya ya. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak terang dimanapun adik-adik berada. So, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, sebelum kita akhiri sekolah minggu pagi hari ini, Kanoni mau ajak semua adik-adik di rumahnya masing-masing, di tempat saat ini, kita mau berdoa, kita mau buka hati kita sama Tuhan. Semua sikap berdoa, mari lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami diingatkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa mengendalikan diri. Ajar kami Tuhan
untuk terus bisa menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kami, bisa menguasai diri kami, bisa menggunakan mata kami, telinga kami, mulut kami, seluruh anggota tubuh kami, hati kami, bahkan pikiran kami Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, segala kuasa kegelapan, bahkan segala kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi kami. Kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, saat ini kami juga berdoa, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati masa pertumbuhannya, Engkau memberkati sekolahnya Tuhan, Engkau memberkati keluarganya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini, setiap kami boleh menerima sukacita yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap rencana hidup kami, masa depan kami tahu Tuhan Engkau yang pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kami. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga firman-Mu boleh teraplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sudah menerima sukacita, menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. See you next week. God bless you.